Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Ya, masih dalam pembahasan tentang khitbah atau lamaran. Nah, setelah kita mengetahui bahwa lamaran itu mendahulukan, perempuannya didahulukan tentang agama, akhlak. Setelah kita ketahui bahwa menikahi wanita itu mendahulukan agama, kecantikan, keturunan, dan hartanya, dan laki-laki kita hanya mendahulukan agama dan akhlaknya, maka setelah itu semua terpenuhi, maka ada sesuatu yang masih salah dalam adat kita sebagai orang Indonesia dan ya mungkin dunia secara umumnya, yaitu ketika kita menikahkan putra dan putri kita itu pakai acara lamaran yang masih memakaikan cincin kepada jari anak kita yang perempuan atau sebaiknya seperti itu. Nah, ini otomatis haram hukumnya karena dalam hadis dikatakan bahwa ditusuknya seseorang dengan bara api itu lebih baik daripada dia harus menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Begitupun sebaliknya, wanita yang menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya itu lebih baik untuk ditusuk dengan bara api. Besi, saya lupa apakah besi atau bara api, itu lebih baik. Jadi kalau misalkan kita megang, misalkan ini besinya dari api ya, kita ditusuk seperti ini, itu masih lebih baik daripada kita harus menyentuh wanita yang bukan mahram kita atau laki-laki yang bukan mahram kita. Itu masih lebih baik loh. Saya katakan dalam hadis ini dikatakan masih lebih baik orang itu ditusuk dari bara api yang masih menyala daripada harus menyentuh yang bukan mahramnya. Tanda haramnya menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Masa sesuatu yang haram itu kita bolehkan kepada anak kita, putra dan putri kita? Otomatis nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan kita analogikan ya, cincin yang kita pasangkan itu sama dengan kita memasangkan bara api di tangannya. Kira-kira kalau beneran cincin itu dari bara api gimana? Otomatis tangannya akan terbakar, melepuh, bisa jadi terputus karena bara api itu bukan sekedar cuma besi panas aja tapi membara. Bisa jadi tangannya terputus. Nah, seperti itulah ibaratnya kalau kita menikahkan putra dan putri kita dengan proses lamaran yang menggunakan cincin. Nah, setelah lamaran atau setelah nikah bagaimana? Ya, itu boleh-boleh aja mau dilakukan cincinnya 10, 50 terserah urusannya. Sekarang udah halal asalkan sudah nikah. Nah, terus juga yang perlu saya komentari saat proses lamaran yang keliru adalah terlalu banyak undangan yang harus disampaikan kepada orang-orang. Pada dasarnya Rasulullah membimbing kita bahwa sembunyikan lamaran dan umumkanlah walimah. Nah, lamaran itu disembunyikan karena apa? Karena dalam proses lamaran itu bisa jadi akan batal. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, bisa jadi perempuan atau laki-laki itu melihat sosok yang lebih baik lagi dari dia, misalkan lebih, wah ini orangnya lebih soleh nih, yang ini aja dah. Ini orangnya lebih soleha nih, yang ini aja dah. Atau ini orangnya lebih cantik nih, lebih ganteng nih, yang ini aja batalkanlah. Nah, itu bisa jadi terjadi, akhirnya melenceng dari niatnya. Ya, ya kalau kita pikir, yang ngapain kita makan nasi sama garam kalau ada di situ lauk ayam, ikan, sayur dan lain sebagainya. Secara secara logisnya seperti itu. Nah, makanya bisa jadi terjadi setelah lamaran itu akan ada pembatalan. Nah, kalau misalkan tadi berdasarkan hadis, umumkanlah walimah, sembunyikanlah lamaran. Kalau misalkan udah orang tahu, wah kamu nikah bulan 11 ya, tanggal 20. Nah, dalam proses itu mungkin akan batal. Nah, yang malu siapa? Yang malu kita. Loh, terus kita digosipin juga kan sama orang-orang. Lah, katanya kamu nikah hari ini ya. Nah, saya pernah dapat kisah seperti itu. Ah, harusnya hari ini aku nikah tapi qadarullah batal. Nah, karena ya harusnya kan proses lamaran nggak usah disampaikan ke orang-orang. Jadi proses lamaran itu sebaiknya ya, walaupun nggak salah, sebaiknya dihadiri sama oleh keluarga inti kita saja. Ketika kita mengadakan proses lamaran, cukup keluarga inti kita, ayah, ibu, kalau perlu kakek nenek aja. Tante sebaiknya nggak usah sama tante ya, tapi nggak salah juga.
untuk pertimbangan adik kakak, terus dari laki-laki juga seperti itu, ayah ibu cukup, saudara juga bisa cukup. Nah, selebihnya itu ya kita tinggal, kalau orang Bugis Makassar ada istilahnya mepet tuh ada ya, atau memutuskan eh, perkara, atau memutuskan ya itu tadi, kalau di Bugis Makassar ada uang panai dan lain sebagainya. Ya saya tidak pernah menentang hal tersebut karena itu bagian dari adat, tapi jangan dijadikan adat di atas syariat. Nggak boleh menjadikan adat di atas syariat seperti itu. Boleh uang panai tapi nggak boleh di atas syariat. Misalkan membebani contohnya, ya itu nggak boleh. Apalagi sudah melanggar tadi agamanya dan akhlaknya, ya itu nggak boleh ya, agama di atas syariat. Ya, barakallahu fikum.